Oke, selamat pagi. Kita mulai saja ya. Jadi sesi keempat ini kita akan membahas mengenai segmentasi pasar atau market segmentation. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jadi nanti ini basic dari Hotel Revenue Management itu salah satunya kita membahas yang namanya market segmentasi. Dan market segmentasi ini nanti juga day to day-nya ya di dalam revenue meeting atau revenue management ini kita akan membahas. Jadi ini termasuk resources dari tamu yang akan kita grab gitu ya. Nah, saya minta bantuan Priscilia, ada Priscilia? Ya, Pak. Bisa bacain Priscilia slide pertama. Bisa, Pak. Oke. What is a hotel target market? A target market is a group of people who share similar wants and needs. They might even share similar demographic, like median age, race, or income level. Target markets are often Sorry. are often subgroups that businesses try to appeal to in marketing and sales, since they are the people who are most likely to be interested in your product or service. A hotel target market refers to the specific type of people or groups who you already do a lot of business with. Or maybe they are a type of customer you would like to attract more of. Either way, every hotel must align their marketing and sales efforts if they want to attract and book more of these ideal guests. Iya, jadi yang namanya kita tuh kan nanti tamunya itu beraneka ragam gitu ya. Karena beraneka ragam, nanti di revenue management kita harus mentargetkan gitu ya. Sorry, yang lainnya suaranya tolong di-mute ya. Jadi kita harus melakukan target market, karena kita nggak mungkin semua market kita ambil gitu ya. Jadi ada beberapa hotel yang spesifik, misalnya hotel di city, marketnya adalah corporate, marketnya adalah government dan sebagainya. Jadi nggak bisa semua market juga kita absorb ya, kita serap gitu ya. Jadi tujuan dari target itu adalah kita harus mempetakan kira-kira market-market yang punya keinginan yang sama, kebutuhan yang sama, dan itu ada korelasinya dengan hotel kita. Tipikal yang tamu tersebut akan masuk ke hotel kita, itu yang namanya dengan target market ya. Oke. Selanjutnya ada yang bisa bantu siapa nih? Kita dulu. Muhammad Rafli, ada Muhammad Rafli? Hadir, Pak. Ya, oke, tolong dibaca Muhammad Rafli. What is hotel target market segmentation? Hotel market segmentation is a way of dividing potential guests into groups based on a set of shared characteristics. General marketing strategies will point to age, race, income, and general personality traits when creating these groups. For hotel marketing, segmentation is often prioritized by a particular groups like likelihood of booking. Oke, jadi market segmentasi itu kamu nanti akan melihat dari misalnya kalau kita di Bali nih ya, kita punya hotel di Bali. Nanti ada market dari umur, kalau umur adalah tipe milenial, mungkin terus tipe orang yang baby boomer, Gen X, Gen Z, dan sebagainya ya. Nah biasanya kalau bintang 5 itu tipe marketnya mungkin yang sudah yang sudah mapan lah ya, sudah mapan atau mungkin juga sudah yang pensiun gitu ya, yang orang-orang asing yang di luar sudah pensiun, jalan-jalan ke Bali dan sebagainya. Nah nanti kita juga membanding dari sisi ras ya, mungkin dari Chinese market gitu. Nah, waktu kita mengambil Chinese market gitu ya, kalau kita ngambil market dari Chinese itu punya spesifik nih gitu. Nah, biasanya market Chinese itu dia bergerombol ya. Jadi satu grup itu bisa 40, 50. Dan modelnya itu dia tidak ada F&B-nya tuh kebanyakan. Jadi datang ke Bali itu pagi breakfast,
Habis breakfast dia jalan sampai sore, kadang-kadang sampai malam, baru balik malam. Berarti kita jualannya F&B-nya nggak terlalu gede ya, jadi kita hanya jualan kamar nih. Nah ternyata ya mohon maaf, ras di Chinese market itu breakfast-nya juga kita harus hati-hati tuh. Jangan terlalu banyak barang imported item yang mahal ya, kayak seafood gitu ya, kalau di breakfast seafood. Karena ada beberapa kecenderungan gitu, market-market itu tuh makannya agak banyak dan kadang-kadang tidak dimakan, terbuang dan sebagainya. Nah kadang-kadang kayak contoh ya ada market Korean sama Jepang mungkin nggak bisa jadi satu floor gitu ya. Nah itu kita harus benar-benar bisa mensegmentasikan pasar gitu supaya tamu pun nyaman ya. Seperti saya sempat sampaikan, mungkin saya lupa apakah di kelas ini atau kelas yang lain ya. Dulu saya membangun hotel di daerah di Cikarang ya, karena Cikarang itu buat marketnya industrial ya. Waktu itu saya kerjasama dengan Toyota Group. Nah, Toyota itu sebelum kita bikin hotel kita udah kita approach dari Toyota ya, namanya Toyota Corporation. Jadi Toyota itu akan bilang bahwa dia akan bangun pabrik mobil Kijang ya di Karawang dan di Cikarang. Dia punya 2 plant dan Sunter ya, 3. Nah dari situ itu setiap per 3 bulan atau 6 bulan saya lupa, nanti akan datang teknisi dari Jepang. Nah waktu kita mau bangun hotel emang kita mau spesifik ngambil market Jepang gitu ya. Nah di situ si bookersnya atau pimpinan dari Toyota Enterprise kalau nggak salah dulu, dia sudah minta wanti-wanti. Jadi dia minta, karena orang Jepang itu senang berendam ya, jadi dia minta ada bathtub semua kamarnya. Terus suhu airnya harus di bathtubnya harus 40 derajat. Berarti kalau gitu 40 derajat di bathtub berarti saya harus masang suhunya itu di rooftopnya ya, di tempat air panasnya itu sekitar 70, karena waktu air dari lantai atas turun ke bawah itu akan terjadi penurunan panas itu ya. Jadi diharapkan panasnya nyampe bathtub itu 40 derajat. Terus tipikal orang Jepang katanya dia mempunyai 2 handphone, 2 iPad dan sebagainya. Terus menggunakan power elektriknya itu bukan yang colokannya itu yang bukan yang 2 ya itu, tapi yang 3 internasional gitu plugnya ya. Nah berarti kita harus menyesuaikan. Nah itulah kita harus mensegmentasi pasarnya seperti itu. Kenapa saya berfokus ke Jepang saat itu, karena Jepang si Toyota itu akan menjanjikan dalam sebulan itu dia ada 1000 kamar gitu. Jadi kalau saya punya 100 kamar itu atau 150 kamar itu mungkin 70%, 80% datangnya dari Toyota. Jadi saya sudah aman secara okupansi. Jadi saya mendingan fokus di segmen pasar Japanese market ini gitu, karena yang udah jelas marketnya ada dan potensial bayarnya cukup kuat gitu, karena Toyota perusahaan besar di dunia pasti pembayaran tidak bermasalah ya. Nah itu adalah salah satu contoh waktu kita bikin hotel, kita melakukan satu targeting gitu ya. Kita nggak terlalu banyak, nggak usah ngambil market lain-lain gitu ya. Karena waktu itu saya dengan Jepang, dia udah wanti-wanti mungkin dia nggak mau gabung sama perusahaan Korea gitu. Kebetulan di sana ada LG, ada Samsung ya waktu itu di Jababeka itu. Mereka nggak mau digabung, dia pengennya satu Jepang semua. Berarti saya menenun juga dirubah sama Jepang. Malah saya hire seorang sales manager orang Jepang gitu, dengan harapan karena orang Jepang sesama Jepang dia lebih nyaman gitu ya dibanding pun orang Indonesia yang bisa bahasa Jepang, dia lebih prefer orang langsung nationality-nya Jepang gitu ya. Jadi salah satu contoh gimana kita hotel melakukan target market yang terukur gitu ya. Jadi kita kalau kayak di kasusnya di Cikarang ini kita untung karena marketnya ada gitu. Tapi kalau bayangin kalau kamu bisa di Jakarta lah, Jakarta Selatan, seperti balik lagi di daerah Simatupang area lah, itu kan marketnya sangat variatif ya. Ada market kalau dari suku mungkin ada Eropa, ada Asia. Kalau dari jenis industri ada farmasi, banking, oil dan segala macam. Nah kamu nggak bisa spesifik tuh, karena kalau spesifik di situ marketnya kecil. Jadi kamu harus ngambil semua market, farmasi diambil, terus dari segi rasio semua diambil, apapun gitu. Walaupun kita banyak tahu perusahaan IT, oil sekarang banyak Indian gitu ya. Nah berarti kita ngambil market Indian, konsekuensinya apa gitu kan? Kalau Indian biasanya kadang-kadang suka masak di kamar, masakannya kari dan strong gitu baunya ya. Jadi itu bisa mengganggu. Nah itu yang kayak gitu-gitu kita harus
prediksi atau prepare ya untuk segala kemungkinan yang terjadi ya. Oke, nah ini salah satu contoh dari pembagian segmentasi ya, seperti saya sampaikan tadi geografik ya. Jadi geografik dari mana bangsanya Afrika, Asia, Eropa, Amerika, dan India dan sebagainya. Nah masing-masing kebangsaan ini kan punya ciri khas masing-masing ya. Kayak India seperti saya bilang itu kalau dia bawa family karena long stay dia biasanya senang masaknya yang berkari-kari ya dan kadang-kadang strong itunya pada baca. Fragrance-nya tajam gitu, kadang-kadang mengganggu ke kamar lain, baunya kemana-mana gitu ya. Atau yang tadi seperti Jepang punya kebiasaannya ABCD dan sebagainya. Nah, ini kita harus fokus pada geografik, misalnya dari sisi geografik, dari segi kebangsaan ya. Dari sisi kota juga beda-beda ya. Di Amerika orang mana sih? Orang Amerika yang lebih dekat ke area, misalnya area Texas dengan orang New York itu tipikalnya beda gitu ya. Nah ini kalau kita punya market yang variasi gini, kita harus punya suatu pendekatan yang berbeda-beda ya. Terus seperti saya sampaikan tadi demografi ya. Demografi itu dari sisi umur. Tadi saya sampaikan ada umur yang marketnya milenial. Berarti market milenial mungkin kelasnya yang bintangnya mulai dari budget bintang 4 dan bintang 5 pun ada ya. Tapi kalau untuk levelnya yang udah jelas di corporate di hotel city jelas itu market segmennya adalah corporate ya, offices ya, yang diperlukannya adalah keperluan-keperluan yang di kantornya, mungkin di kamarnya ada meja, ada wifi yang bagus, TV selection, TV channel selection dan sebagainya ya. Nah, ini dari segi demografi ya kita bagi dari umur, jenis kelamin, terus pendapatan, background pendidikan, terus pekerjaannya, agama dan sebagainya. Ini dari sisi demografi. Psikografinya, sosial kelasnya ya, kayak tadi saya sampaikan nanti kita mengambil kelasnya middle, upper, economical. Nah makanya kan banyak hotel juga kayak Accor ya, Accor dari Prancis dia akan ngambil market di beda-beda ini dari sisi sosial kelas. Mungkin untuk kelasnya yang budget dia ngambil di ibis merah atau ibis hijau gitu ya. Once nanti kemampuannya naik, dia naiknya di Mercure atau Novotel, atau lebih naik lagi di Sofitel atau di Raffles dan sebagainya. Itu adalah contoh dari social class dari psikografi ini ya. Terus dari behavior juga kita sama, kita bisa menentukan ini kita market kayak contohnya kayak di Club Med ya. Kalau udah ada yang pernah ke Club Med, jadi contoh dengan orang-orang yang ingin benar-benar memanfaatkan waktu liburnya. Jadi kalau kita ke Club Med itu dengan membayar satu nilai ya, misalnya $5.000 gitu selama 1 minggu, kita udah all in tuh, udah berapa namanya kabet, breakfast, dan all meals ya semuanya, dan fasilitas yang ada di Club Med bisa kita pakai. Itu salah satu contoh dari pembagian dari segmentasi ya. Oke, ini saya minta bantu siapa ya baca. Marceli ada? Marceli ada? Ada, Pak. Oke, bisa bacain Marceli. Bisa dibaca yang di layar, Marceli. The main benefit of creating and targeting groups of prospect has to do with specificity. The more specific you can be with your market segmentation, the easier it is to find more high-paying customer who will rave about your hotel. Once you know who you're trying to reach, you can focus your marketing and sales efforts on appealing to these groups. Nah ya, jadi apa yang dibaca tadi sama Marcel, jadi intinya itu adalah bahwa kita jadi lebih tahu ya kira-kira nih market yang di kita itu yang punya daya belinya besar siapa gitu kan. Nah makanya nanti di revenue management itu kita melakukan yang namanya diskriminasi harga. Tapi diskriminasi dalam kata positif ya, kita diskriminasi harga itu dengan asumsi kita menggunakan harga yang mahal untuk segmen pasar yang tinggi, untuk kelas tipe kamar yang tinggi gitu ya.
supaya kita dapat pendapatan maksimal gitu ya. Jadi gunanya dari segmentasi pasar itu gitu. Nah, bayangin kalau kita nggak punya segmentasi pasar, jadi kamu kamar berapapun dijualnya sama, misalnya jualnya 1 juta aja, padahal kemungkinan kamu bisa jual di atas 1 juta itu memungkinkan. Makanya adanya revenue management itu untuk memaksimalkan pendapatan ya. Jadi kalau pendapatan dengan segmen yang sama di waktu yang berbeda, mungkin kita dapetin angka yang berbeda nih, apa nilai penjualan yang berbeda ya. Oke, selanjutnya saya minta Leonardo ada? Leonardo Songi Miran ada ya? Ada Pak. Oke, bisa bacain Leo. What are some main types of hotel target market segmentation? First, location is your hotel in big city or rural town, by the beach or landlocked, walking distance from an amusement park or a popular conference center. 2, size, it doesn't matter whether you are boutique bed and breakfast or part of a name brand hotel chain, as long as you can understand why someone will prefer staying at a place with your max capacity. 3, preferred amenities. We all know that person who refuses to book a hotel if they don't have a hot tub, even if it's in the middle of the desert during a heat wave. Certain group of people are going to have amenity preferences. Once you define your target market, you can work to add whatever is missing. 3, travel tribe. A business professional has different interests than a family or 5 young with young children. Knowing which type of traveler your hotel currently attracts is yet another clue into who your target market is or should be. Oke, thank you. Bahasa Inggrisnya bagus. Nanti juga saya minta semua teman ini Teams ya, kalau kerja di hotel, English is a must ya. Jadi kamu bahasa Inggrisnya tolong di improve ya kalau yang belum bagus. Karena nanti dengan kamu punya handicap Inggrisnya kurang bagus, itu bisa kurang career path-nya agak tersendat gitu. Apalagi kalau kamu kerja di chain, di global brand, di brand besar gitu ya. Kadang-kadang mungkin orang kita itu pertama shy ya, malu, shy guy. Terus karena bahasa Inggris yang kurang, message-nya mungkin dia ngerti gitu, tapi cara menyampaikannya itu ini makanya kadang-kadang kita kalau kompetisi masih kita kalah dengan dari apalagi Singapura ya, udah bagus kayak India atau Filipina gitu ya. Nah, kita harusnya sebenarnya bisa lebih baik dari mereka, mungkin karena bahasa aja ya. Oke, kita balik. Hotel target segmentation seperti tadi disampaikan. Yang pertama itu lokasi ya. Jadi kalau kita membangun industri apapun, mall atau apapun, location ada location. Yang pertama itu pasti location gitu. Jadi lokasi yang bagus itu menurut strategi marketing itu kamu sudah 2 step mungkin atau 50% kamu udah menang dari kompetisi dibanding lokasinya yang kurang bagus ya. Anda bayangkan kamu punya hotel di daerah Sudirman, Jakarta, lokasinya kan prime ya. Lokasinya prime, kamu bikinnya hotelnya jangan yang nanggung karena lokasinya sudah prime, harganya udah mahal, pasti semeternya mungkin 50 juta sampai 100 juta kali tanah di situ ya. Berarti kamu harus bangunnya kalau bisa yang luxurious, ya, bintang 5, dengan premium touch-nya atau premium service-nya gitu, karena akan memberikan nilai yang pasti lebih mahal dari sisi pendapatan dan juga dari sisi nilai nanti aset kitanya. Jadi aset kita tuh akan tiap tahun akan semakin naik ya. Jadi location yang utama. Terus tadi kan di big city atau di rural town. Nah kayak di Jababeka ini kan Jabotabek ya. Nah di Jabotabek ini sekarang juga ada satu kecenderungan nih yang seperti saya sampaikan, saya lupa di kelas ini atau kelas lainnya. Jadi kan sekarang pemerintah itu ada meeting ya. Dan meeting itu kalau di luar kota dia ada namanya surat perjalanan dinas, dia dapat loan gitu. Tapi syaratnya harus, misalnya kalau kementerian di Jakarta, syaratnya harus di luar kota Jakarta. Nah, berarti Jabotabek udah potensial tuh. Terus syaratnya kalau nggak salah minimal 30 km, Bekasi masuk, Tangerang masuk, Bogor apalagi gitu ya. Nah, makanya daerah-daerah Jabotabek ini, daerah penunjang Jakarta juga akan ramai nih meetingnya, karena ada itu.
ada stimulus itu, makanya rame gitu ya. Nah, terus ada juga yang walking distance dari amusement park. Dulu kebetulan owner saya punya hotel di Sydney ya. Di Sydney-nya dia di Sydney Business District Center. Hotelnya tua, tapi dia lokasinya prime gitu. Walaupun hotelnya udah berapa puluh tahun, sekitar 50 tahun gitu, tapi produknya terawat. Produknya jadul tapi terawat itu. Tapi lokasinya prime gitu ya. Dia di SCBD-nya Sydney gitu kan. Banyak orang mau meeting di Sydney atau ada konser di opera gitu ya. Itu dulu tuh ingat YouTube pernah konser itu sebulan sebelumnya itu hotel ramai penuh, sekitar Sydney itu ramai gitu ya. Nah itu satu contoh dari location ya. Terus dari size tadi seperti saya sampaikan dibaca tadi ya, size. Jadi besaran hotel, brand hotel apalagi pengaruh. Ada suatu penelitian bilang bahwa pengaruh brand itu ngangkat sekitar 20% dari penjualan. Karena brand-brand besar ini punya loyalty market, itu yang harus kita ini. Jadi kalau kamu mau bangun hotelnya bintang 5, kalau bisa pakai brand besar, karena brand besar itu udah punya market loyalty sendiri. Jadi kamunya nggak repot bikin marketing promotionnya ya. Kalau dengan brand besar kamu lebih cepat gitu ya, itunya penetrate marketnya ya. Terus ada private amenities seperti sampaikan tadi, hotel di gurun tapi perlu hot-tub atau tadi kayak market Jepang yang memang maunya berendam ya, habis kerja. Orang Jepang kan kerjanya work hard, jadinya dia benar-benar pengen menikmati hidupnya, jadi nyampe hotel dia bisa berendam lama untuk supaya cooling down dan sebagainya ya. Terus tipe-tipe traveler, jadi kita harus lihat kalau bisnis traveler itu biasanya tipikalnya seperti apa. Datangnya misalnya dia datangnya bisa last minute, bisa well prepared, tergantung perusahaannya. Kalau ada sekretariatnya mungkin udah booking jauh-jauh hari, atau meetingnya sudden. Nah ini kan tipe-tipe ini nanti dipelajari nih di dalam penyataan kamu di revenue management ya. Kalau orang hotel di bisnis area ya, seperti di Sudirman atau Rasuna Said di Kuningan, itu punya market-market yang perusahaan-perusahaan besar di daerah situ kan. Di daerah Sudirman itu banyak perusahaan besar, banyak pebisnis yang akan meeting di Jakarta dan membutuhkan hotel, dan tipikal nanti booking pace-nya ya. Booking pace itu adalah cara pola bookingnya mereka ya. Ada yang one day before, ada same day reservation dan sebagainya ya. Nah ini adalah salah satu contoh tipe-tipe dari kita melakukan segmentasi pasar ya. Nah, ini 7 cara untuk mengidentifikasi market kita. Yang pertama, kita memang kalau hotel kita nggak ada brand, nggak ada apa, kita lakukan survei customer dulu. Misalnya kita hotelnya di daerah Simatupang, kita brand lokal, kita pengen tahu sih market di situ siapa aja. Sepanjang jalan Simatupang itu ada perusahaan apa aja, ada perusahaan minyak, minyak, farmasi, banking, terus berapa banyak multinational company daerah situ. Kita harus mapping. Kita perusahaan apa aja yang ada di situ. Terus kita harus tahu profilnya seperti apa. Seperti saya sampaikan, perusahaan oil company itu sangat strict sama safety gitu ya. Misalnya dulu saya di Swissbell Pondok Indah, misalnya saya mau approach waktu itu kalau nggak salah Exxon Mobil ya, atau lupa saya apa dulu itu perusahaan minyak besar. Nah nanti akan ada tim safety-nya ya, tim safety security-nya akan ngecek. Jadi kalau nanti tamu-tamu di situ, kalau dalam kondisi emergensi, cara evakuasinya seperti apa? Terus apakah kaca jendelanya itu tahan peluru atau enggak gitu ya? Terus makanannya, kitchennya hygiene atau enggak, itu benar-benar dicek gitu. Jadi sebelum tamunya dikirim sama perusahaan minyak, tim safety-nya akan ngecek dulu nih, gitu ya. Terus nanti kita akan melihat dari sisi kita tamu, apa sih kira-kira kelebihan dan kekurangannya hotel di Swissbell Pondok Indah itu ya. Lokasi dekat ke kantornya, mungkin ya kan di situ ada perusahaan asing kayak Ecolab, ada apa sih namanya AT&T ya kalau nggak salah di daerah Pondok Indah itu banyak perusahaan asing lah gitu. Nah, terus nanti kita juga melihat review-reviewnya ya, review dari tamunya seperti apa ya. Nah, beberapa hotel brand besar sih udah bekerja sama dengan online review portal ya, ada namanya Review Pro,
ada Medallia, jadi itu kayak TripAdvisor juga sama ya. Jadi itu adalah online review yang ngebantu hotel untuk ngerating hotel kita berbanding dengan kompetitor ya. Gitu. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu? Saya lupa, saya ngomong terus. Ada yang mau nanya nggak? Antoni, siapa lagi tuh? Parah ya? Siapa lagi? Ayo, Pak. Ada yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Ayo silakan. Jadi target hotel itu bisa berubah nggak, Pak? Kalau misalkan enggak, cara mempertahankan target marketnya itu gimana kan? Soalnya setiap hotel GM-nya pasti berubah, Pak. Oh ya, betul. Bagus pertanyaannya. Baiknya sih namanya kita bikin hotel pertama itu ya, kita yang bikin hotel pertama, saya misalnya bikin hotel di daerah Sudirman gitu ya, Jakarta. Udah jelas di situ segmen pasarnya adalah corporate lah, yang paling banyaknya corporate, government, embassy gitu ya. Nah, itu kan tidak akan berubah ya dalam jangka panjang ya. Kecuali misalnya gini, kamu bikin hotel misalnya di daerah Jakarta Selatannya misalnya di tadi Simatupang lah gitu. Dulu Simatupang sebelum Sudirman mahal itunya apa nih, sewa offices-nya gitu ya, dia sepi tuh gitu. Tapi waktu terjadi kenaikan sewa kantor di Sudirman itu berlipat-lipat, banyak perusahaan yang nggak mampu bayar di sana, dia cari alternatif lain. Kebetulan pemerintah DKI juga supaya memindahkan macet lah, jadi jangan Sudirman aja, pindah ke daerah Simatupang. Ternyata dulu kita bangun hotel di Simatupang itu, misalnya saya jadi GM pertama di hotel itu, tidak mengantisipasi terjadi adanya perubahan ini ya. Korporatnya banyak pindah dulu, sepertinya saya hanya fokus di government lah, sekitar situ. Nah, berarti kita harus memang melakukan suatu perubahan lagi. Segmentasinya kita rubah, karena memang ini segmentasi yang baru, dan akan besar, dan akan jangka panjang gitu. Jadi kalau ini akan mempengaruhi secara jangka panjang, kita harus rubah gitu. Tapi kalau cuma insidentil, misalnya kita ada hotel tadi di Simatupang, ada satu event tertentu gitu, tapi event itu hanya di saat itu doang, ad hoc gitu ya, nggak permanently gitu ya. Kita nggak usah rubah itu targetnya. Tapi kalau targetnya seperti saya sampaikan gitu, tadinya nggak ada corporate segment di situ, tiba-tiba jadi daerah perkantoran di situ, ya kita harus rubah. Jadi prinsipnya sih sebisa mungkin sih jangan dirubah ya, kalau memang kita sudah membangun hotel, udah jelas segmentasinya. Tapi kalau namanya bisnis kan tiba-tiba ada perubahan signifikan, kita nggak tahu, dulu tidak diprediksi ada perkantoran besar di daerah kita, ya kita harus rubah gitu, karena itu potensial market yang bisa kita ambil. Tapi kalau kita nggak rubah, kita tidak akan dapat lagi terobosan atau segmentasi barunya gitu ya, grab market barunya gitu ya. Gimana tadi yang tanya siapa sih Pak? Saya Pak, makasih Pak. Priscilia ya, oke, thank you. Ada lagi mau nanya nggak? Nah tadi baru nyampe 4 ya. Terus yang kelimanya kita harus mengetahui. Jadi kamu nanti sekarang ini kan udah digital digital dari advertisement-nya sama platform OTA website-nya itu sudah linking ya, udah nyambung gitu ya. Jadi kita bisa melakukan market profiling gitu ya. Jadi siapa aja sih yang datang ke website kita. Nanti dari Google bisa kita analytical untuk customer-nya. Jadi kita benar-benar nanti bisa ngambil marketnya itu benar gitu, nggak salah tembak gitu, tidak menembak di dalam kegelapan jadi istilahnya. Jadi dari Google Analytical itu nanti kamu kalau bisa lihatnya di Google, nanti bisa ketahuan nih misalnya tipe market kita, demografinya, usianya, kemampuan daya belinya, pola-polanya itu terlihat di Google Analytical. Nah sekarang saat ini kita sangat tergantung dengan Google Analytical ya. Jadi kita juga beriklan di Google Ads. Nah nanti Google juga akan ngasih tahu nih market kamu yang dari luar kota, misalnya hotel kita di Jakarta, ternyata ada market dari Bandung nih. Terus Bandungnya di mapping lagi, oh Bandungnya di daerah sini-sini, daya belinya sini-sini. Nah, waktu kita mau bikin beriklan di Google Ads, kita bisa ngambil market, misalnya market Lampung, market Jakarta, market hotel di Jakarta nih ya, market Bandung, market Lampung, mungkin market surrounding Jakarta gitu ya, Jababeka, Jabodetabek gitu ya. Nanti dari situ kita bisa mapping. Jadi nanti kita beriklan itu benar-benar sesuai dengan target market kita. Nggak kalau zaman dulu kan kita ngiklanin
belum tentu market kita ada di situ gitu ya. Tapi kalau kita sekarang udah spesifik gitu, dan kita udah masuk ke kantong-kantongnya customer itu gitu ya. Nah, yang keenam, ada yang tahu nggak CRM apa? CRM apa coba? Customer Relationship Management bukan Pak? Ya benar. Siapa tuh yang jawab? Yang jawab tadi CRM. Saya Pak. Oke, Marceli. Benar ya. Jadi CRM itu, jadi saat ini tuh kita membutuhkan yang namanya Customer Relationship Management ya. Jadi si sales juga harus belajarin yang namanya CRM ini gitu, Customer Relation. Jadi kita harus maintain dan melakukan engagement dengan tamu. Kamu lihat deh kalau MAP ya, MAP yang produknya MAP, terus yang perusahaan-perusahaan yang punya engagement dengan body shop gitu ya, yang punya engagement dengan pelanggan-pelanggannya, dia akan melakukan suatu blasting email, terus apalagi ya, mungkin di IG-nya dia menyapa para customer-nya. Nah, engagement ini diperlukan saat ini gitu. Kita harus dekat sama yang namanya market kita gitu. Jadi kita harus selalu ada di top of mind-nya mereka gitu. Jadi kalau kamu mau ke hotel, oh brandnya misalnya top of mind-nya Accor atau Marriott gitu. Jadi kita membutuhkan nanti dengan CRM itu menjadi loyal gitu. Kalau udah loyal itu dia akan pakai hotel kita terus, dan malah dia akan menjadi advocate gitu. Dia akan menjadi suatu what to mode-nya kita gitu. Dia akan jualannya kalau mau stay di Marriott aja, dapat ini, dapat itu gitu ya. Karena membership-nya, loyalty market-nya, dengan kita ke loyalty market kita dapat benefit-nya, misalnya check-in anytime, bisa di-upgrade, bisa bla 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 gitu ya. Contoh. Terus ini juga sangat penting ya, sekarang review-review itu juga menjadi penting. Beberapa customer itu dia akan membaca reviewnya dulu. Kalau hotelnya banyak komplain pasti ya, kalau orang yang nyari cuman harga doang dia akan masuk ke hotel itu ya. Tapi kalau orang yang tidak udah nggak, variabel harga udah tidak menjadi suatu permasalahan, dia akan melihat dari komen-komen di media sosial. Dilihat komennya gimana, hotelnya bersih nggak, apalagi sekarang prokes ya. Dengan prokes itu hotel, para tamu lebih berhati-hati, apalagi tamu asing, dia akan meyakinkan. Makanya brand besar itu selalu berpromosi tentang bahwa mereka sangat komitmen ya dengan health protokol ini gitu ya. Dengan diharapkan itu akan masuk ke benaknya para customer. Jadi kalau mau stay aman, stay safe, itu di hotel ini gitu ya, karena prosedural health protokolnya jalan gitu. Nah, itulah salah satu contoh. Ini juga nanti sebagai jadi media untuk promosi ya. Sekarang beberapa hotel, kalau kamu lihat di Traveloka ada tulisan kan CHSE applied gitu ya. Ada yang tahu nggak apa CHSE, panjangan CHSE apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak CHSE panjangannya apa tuh? C-nya apa, H apa, SE-nya apa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Saya Pak. Apa CHSE? Cleanliness, health, aduh Pak lupa Pak. Cleanliness, health. Nah. S-nya apa? SE-nya lupa Pak. S-nya itu safety, E-nya environment ya. Jadi si pemerintah sekarang bikin sertifikasi CHSE, yaitu cleanliness, healthy, safety, dan environment. Jadi bersih, sehat, aman, dan terus ke lingkungan juga ramah lingkungan. Nah, sertifikasi ini diharapkan dari Kementerian Pariwisata untuk mengenjot nih supaya hotel, restoran semuanya pakai itu. Jadi tamu ada suatu suatu kepercayaan kalau ke hotel atau restoran ini yakin cleanliness-nya jago, terus bersih gitu ya, safety-nya aman, terus sanitasinya juga bagus, hygiene dan sebagainya ya. Nah, ini adalah satu contoh dari program-program nggak Indonesia aja, negara-negara kayak Thailand, pernah dengar di Thailand ya, sekarang udah membuka suatu wisata khusus untuk
Yang satu pulau memang udah disediakan di mana di situ sudah protokol kesehatan udah jalan semua ya. Nah, ini contoh nih. Ini contoh dari waktu nanti output akhirnya kamu revenue management itu nanti di dalam daily revenue report ya. Jadi kalau kamu kerja di hotel setiap pagi itu nanti akan dibikin oleh akunting namanya daily revenue report. Ini ada laporan penjualan harian. Di dalam laporan penjualan harian itu nanti ada segmennya nih di sini nih. Kelihatan nggak ya di situ? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, ini dari segmennya nih. Ini segmennya corporate, FIT. Ada tahu nggak artinya FIT apa? Panjangan FIT apa? The individual traveler, Pak. Oke, frequent individual traveler ya. Jadi corporate ini yang corporate yang bukan grup ya. Kalau FIT mungkin misalnya tadi dari Amex gitu ya. Corporate-nya Amex tapi tamunya nggak grup meeting tapi perorangan gitu ya. Misalnya 1 orang, 2 orang di bawah 10 ya grupnya misalnya gitu ya. Terus government. Nah, government itu apa aja coba? Yang masuk segmen government apa aja? Ada yang tahu? Segmennya government apa aja? Yang BUMN gitu Pak, BUMN, terus apa lagi? Selain BUMN apa lagi? DPR. Apa? DPR. Ya pokoknya yang bersifat BUMN kedinasan ya, pemerintahan. Kalau Pertamina masuknya ke government bukan? Iya Pak. BUMN gitu. Benar, secara nature-nya memang BUMN, tapi kalau nanti kamu di revenue management atau di sales itu masuknya ke corporate ya. Levelnya corporate kan, korporasi sih jadinya. Jadi kayak BPJS, nanti Pertamina itu. Jadi kalau government lebih ke kedinasan, kementerian gitu ya. Kalau disegmentasi ya. Tapi kalau secara nature-nya benar, itu sama semuanya BUMN. Tapi secara segmentasi nanti di sales, kamu di sales department atau di revenue management, si Pertamina, yang lainnya itu masuknya ke corporate, bukan ke government ya. Karena apa ya? Dia BUMN besar gitu loh, punya cabang yang banyak, layaknya seperti kementerian juga sih sebenarnya gitu. Tapi dia tidak kementerian, dia adalah BUMN, jadi masuknya ke corporate ya jadinya gitu ya. Terus kalau Confront apa, ada yang tahu nggak? Atau MICE, biasanya masuk grup ini apa nih? Di hotel biasanya dimasuknya grupnya MICE apa aja? Ada yang tahu nggak? Wedding nggak sih, Pak? Wedding bisa masuk ke meeting. MICE singkatannya apa? Saya yang tahu nggak MICE? MICE singkatannya apa? MICE. Jangannya apa? Meeting, incentive, convention, dan event. Exhibition ya atau event ya. Oh. Jadi ini MICE ya, udah kamu tahu ya. Airline apa segmennya? Yang masuk ke airline apa? Airline apa? Itu kayak pramugari sama pilotnya nggak sih Pak? Kalau biasanya di hotel. Nah, ini krunya satu set kru ya, mulai dari captain sampai stewardess masuk ke airline. Tapi tamunya masuk ke sini nggak nanti? Kalau misalnya pesawatnya stranded di Cengkareng, terus stay ke Swiss Bell di airport, segmennya masuk kemana tuh? Kamu tahu nggak? Corporate bukan? Hah? Harusnya masuk corporate bukan sih Pak? Enggak. Kalau ini gitu. Nggak, kalau itu masuknya ke airline. Karena jadi airline itu pertama kru ya. Terus kalau ada pesawat yang stranded, juga masuknya ke sini. Karena gara-gara pesawatnya nggak bisa terbang, satu kru sama penumpangnya stay dulu gitu di hotel. Itu masuknya ke airline ya nantinya segmennya ya. Jangan ke corporate. Jadi airline misalnya Garuda, terus apa lagi KT, Emirates, dan sebagainya ya. Kalau yang direct hotel website maksudnya apa ya? Langsung dari website hotel. Jadi tamu langsung booking ke website hotel, yaitu nanti kita masukin ke sini. Nah, kita juga sama di hotel itu mengharapkan semua tamu bookingnya dari website. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa kita di hotel menganjurkan tamu untuk bookingnya lewat website kita? Ada yang tahu? Cara pendataan lebih mudah nggak Pak? Lebih mudah, apalagi ya.
Ada lagi nggak? Karena kita nggak perlu bayar commission ke OTA nggak sih Pak? Nah, benar. Itu yang penting tuh. Jadinya daripada kita yang harganya 1 juta, tapi kita harus bayar commission ke Traveloka 20%, berarti dipotong 200.000 ya. Ke kitanya cuma 800, mendingan 1 juta masuk ke hotel kita, benar nggak? Nah, nanti ada caranya nih, kamu kalau di front office ya, atau kita di revenue meeting, biasanya kita nyaranya gitu. Jadi tamu-tamu yang dari OTA ya, kita kasih benefit tambahan. Nanti kita bilang, Pak, Bapak mendingan booking dari website kita. Sebenarnya nggak boleh sama orang OTA ya. Dengan Bapak booking di kita, harganya sama, tapi Bapak dapat benefit. Dapat spa 15 menit, dapat gym free, dapat dinner diskon 20% gitu. Nah, dengan diharapkan tamunya nanti pindah bookingnya ke website kita. Dengan pindah ke website kita kan tamunya jadi loyal ya, kalau udah tahu nih marketnya jadi loyal gitu ya. Yang third party online apa yang tahu nggak apa? Third party online. OTA, Pak. Nah, betul. OTA panjangan apa sih? Online travel agent. Oke, good. Retail agent ada yang tahu nggak retail? Itu kayak offline travel agent nggak sih, Pak? Nah, benar. Apa aja contohnya yang offline, yang retail apa menurut kamu? Oke. Budaya terus lagi banyak kayaknya, Pak. Oke, sih. Bedanya retail sama wholesale apa? Ada yang tahu? Kalau wholesale itu travel agent yang besar bukan, Pak? Oh ya, benar ya. Jadi kamu udah tahu. Jadi wholesale tuh yang gede apa aja sih yang di Indonesia yang gede-gede? 3 ya sebutin. 3 wholesaler terbesar di Indonesia. Apa ya yang gede? Antatur termasuk nggak, Pak? Entah termasuk, tapi nggak 3 sih. Ada 5 mungkin. Dwidaya, Baraya. Budaya kelasnya belum. Yang 3 tuh yang gede tuh MG itu ya. Paha tuh gede itu ya. Itu lagi saya lupa. Pokoknya itu wholesaler terbesar di Indonesia gitu ya. Makanya wholesaler itu, tapi wholesaler ini sekarang kemakan juga ya sama dengan OTA itu gitu ya. Kalau ada istilah grup ad hoc, ada yang tahu nggak apa ad hoc? Artinya apa sih ad hoc? Tahu nggak artinya ad hoc? Nanti kamu akan familiar ya waktu kita kerja di hotel, ada grup ad hoc nih gitu. Apa kira-kira menurut kamu grup ad hoc itu apa sih? Yang tahu nggak grup ad hoc apa? Jadi grup ad hoc itu kayak tentatif atau temporary, sorry ya. Jadi misalnya karena sesuatu saat kamu misalnya ada grup nih, misalnya ada event, tiba-tiba ada event di Jakarta AFC lah, bola gitu misalnya. Terus bola dia ngasih grup ke kamu, nih mau kalau terima dari misalnya Liverpool nih lagi pertandingan persahabatan lah di Senayan gitu loh. Kita hotel di Senayan, tiba-tiba ada grup itu. Nah, grup itu di luar dari corporate rate, dia nawar tuh, mau nggak harganya kita budgetnya semalam misalnya cuma 800 gitu. Nah, itu namanya istilahnya ad hoc gitu. Jadi harga yang mengikat pada saat event tersebut ya. Nggak bisa dipakai lagi nih harganya karena momentumnya hanya saat itu doang gitu ya. Itu yang namanya ad hoc. Ad hoc itu karena kondisinya sesaat itu aja gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau tanya tentang segmentasi pasar? Pak mau tanya, gimana kalau yang satu grup gitu kayak Accor gitu, dia sebelahan hotelnya sama Ibis Style. Itu target pasarnya gimana, Pak? Jadi kalau dari kacamata operator ya, kalau saya jadi operator, saya orang Accor, saya bilang, saya akan mengconvince ownernya bilangnya gini, Pak, saya bisa mengambil market semuanya gitu. Daripada marketnya itu diambil oleh kompetitor yang bintang 3, mendingan masuk ke hotel kita yang bintang 3-nya. Jadi kan suka ada yang combo istilahnya, ada Mercure sama Ibis ya, Novotel sama Ibis kayak di Jogja tuh, di Malioboro tuh kombonya Novotel sama Ibis gitu Malioboro ya.
di satu sisi secara market dia bisa nge-grab semua market kan berarti ya, dari level bintang 3 ke level bintang 4 ya. Tapi kenyataannya di lapangan kalau saya jadi GM Ibis, terus kamu jadi GM Novotel, pasti terjadi konflik tuh. Nanti harganya ada yang nempel-nempel tuh. Misalnya kamu Novotel jualin diturunin, itu harganya kena ke harganya saya gitu. Itu sangat susah terjadi gitu. Nggak usah jauh-jauh lah dulu. Saya jadi GM di Swissbell Pondok Indah. Teman saya Swissbell in Simatupang, jaraknya cuma berapa meter ya? Mungkin 500 meter lah gitu kan. Pada satu titik Swissbell in Simatupang itu punya tipikal bookingnya itu pagi hari mungkin okupansi 40 ya, tapi menjelang jam 2 itu naik ke 60. Waktu Swissbell in Simatupang di okupansi 60, dia harganya naik ke barnya misalnya bar 1 gitu ya. Bar satunya dia sama bar 4-nya saya misalnya nempel gitu kan. Akan terjadi gesekan iterasi irisan gitu ya. Kalau kamu dikasih harga 1 juta mau masuk ke Swissbell in Swissbell in itu bintang 3, Swissbell-nya bintang 4 gitu ya. Pasti dengan harga yang sama kamu ngambil ke bintang yang lebih tinggi dong gitu. Nah, itu dulu saya sering terjadi perselisihan dengan GM teman saya gitu karena marketnya hampir bedanya nggak terlalu signifikan. Terus waktu harganya ketemu di harga yang sama akan terjadi gesekan. Itu sebagai contoh. Nah, itu dari sisi kacamata GM ya, tapi dari sisi kacamata operatornya saya akan bilang ke owner ini bisa menggrab 2 market gitu daripada diambil chain lain mendingan chain kita. Itulah beda ini ya, beda kepentingan gitu. Ya, menjawab? Iya Pak, makasih Pak. Ada yang lagi yang lain mau nanya? Ada yang mau tanya lagi yang lain? Kalau nggak ada, selanjutnya seperti biasa kita tutup sama kuis ya nanti. Jangan lupa bikin kuisnya berdasarkan pendapat masing-masing ya, tidak harus sama ya, nggak boleh sama. Karena ini dari pendapat sendiri ya. Biasa nanti jawabannya di email ke sini. Jangan lupa di subjeknya ditulis nama kampusnya. Kampusnya, kelasnya, mata kuliahnya ya. Di sini ada yang ditanya? Ada, bisa. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, sip. Kan tadi untuk yang bisa nge-add semua market, Pak. Tapi misalnya kalau kayak di Marriott, yang di Mega Kuningan itu ada JW Marriott, seberangnya ada Ritz-Carlton Mega Kuningan, itu kan sama-sama luxury, sama-sama bintang 5. Itu jadi itu maksudnya itu gimana, Pak? Itu kan bukan market yang berbeda gitu. Ya memang kadang kita ada 2 ya di situ. Saya ternyata dua-duanya punya 2 mutiara, bukan ya? Saya lupa. Punya Pak Tian Kiang dua-duanya nggak ya? JW Marriott Kuningan sama di... Kalau GM sih satu, managing director-nya satu ya, sekarang Mr. Arun. Dia megang 2 properti ya. Nah, kalau saya kayak Arun gitu ya, saya jadi MD-nya gitu kayak Arun ya, saya megang 2 properti, ada JW sama Ritz-Carlton. Saya akan memapping market ke segmentasi si sales-nya gitu. Ini nanti kalau luxurious yang corporate yang kelasnya ini masuk ke Ritz ya, atau yang FIT yang ini masuknya di Ritz. Tapi kalau yang ini masuknya di Marriott. Karena sekarang yang Marriott-nya juga hotelnya udah cukup tua, udah 20 tahun ya. Nah, nanti dua-duanya itu biasa kita sinergiin, bisa jadi ya sales-nya jadi satu supaya saling membagi market, atau memang terjadi kompetisi tapi segmentasi udah dirubah. Ritz-Carlton kan lebih tinggi ya, lebih upper dibanding Marriott-nya gitu. Atau JW-nya kalau nggak salah sama satu level, luxurious juga sama-sama level gitu ya. Tapi nanti kita tinggal mappingin marketnya aja gitu supaya nggak saling bertubrukan. Tapi kenyataan di lapangan sih itu kita saling berkompetisi, agak susah gitu. Walaupun kita satu brand gitu ya, kan tetap tanggung jawabnya kita kan di hotel masing-masing ya nggak. Saya sebagai salesnya JW, saya akan jualan marketnya Ritz-Carlton, gue saya ambil juga. Kenapa kalau bisa jualan gitu. Tapi kan secara perspektifnya si owner dan operator, yang penting saya bisa ambil semua market di Angel itu gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Memang akan terjadi pada prakteknya akan terjadi gesekan. Nggak mungkin karena sama kelasnya gitu ya. Produknya ya 11-12 itu. Mungkin yang satu ada kelebihan dan kekurangan, tapi secara brandingnya kan sama-sama luxurious ya. Jadi sama-sama punya segmentasi yang sama gitu.
menjawab? Ya, makasih Pak. Oke, kalau nggak ada bisa difoto lagi Antoni. Siapa? Kalian nutup ini saya. Ini. Oke Pak. Jangan lupa nanti itunya ya, tugasnya sekalian itu. Kalau ada yang ini, kalau bisa banyak nanya ya, mumpung yang ngajarnya dosennya dari industri, jadi kamu lebih banyak nanti. Dan saya berharap ya dari kelas ini ada yang bisa jadi revenue manager someday ya. Itu posisi yang kita banyak cari sekarang. Saya di Marriott aja sekarang pakainya tenaga dari India gitu loh untuk seorang revenue manager. Harusnya sih bisa orang kita. Mereka jago Inggrisnya doang kok. Analitikalnya sama, kita bisa. Dan lagi kalau revenue management udah jadi, itu sistemnya udah jalan. Algoritmanya udah ada, kamu tinggal baca aja. Baca, setiap hari kamu ngebaca report, lama-lama juga ngelotok, kamu jago bacanya gitu. Karena belum aja gitu. Ini posisi cukup menjanjikan revenue manager ini. Yang saya tahu sih angkanya untuk basic di brand besar itu bottomnya 10 ya, nyampe 20, 10 sampai 20 ya. Jadi lumayan kalau kamu bisa masuk ke posisi itu tuh. Kamu bisa pelajarin semua sah hotel itu dari mulai marketing side-nya, dari F&B-nya, dari revenue center semua kamu pegang. Oke, udah difoto Antoni? Udah Pak. Oke, kalau udah thank you. Kita ketemu lagi Senin depan. Jangan lupa tugasnya ya. Thank you ya. See you next week ya. Terima kasih Pak. Bye. Thank you Pak. Thank you. Terima kasih Pak. Thank you.